Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams, Bunda, Kakak, adik dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kalian semua. Buat para moms yang mungkin ada pertanyaan seputar keuangan, bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagramnya Mami. Linknya Mami taruh di description box ya moms. Insya Allah nanti Mami akan bantu jawab. Di kesempatan kali ini Mams, Mami mau share video mengatur gaji 2.500.000 menjawab pertanyaan dari Bunda Nabila Aira. Bunda Nabila Aira ini tinggalnya di kota Bandung ya Mams. Bunda Nabila memiliki seorang anak yang usianya itu 2 tahun ya Mams. Dan Bunda Nabila ini sedang menjalani kehamilan yang kedua. Nah, di sini Bunda Nabila itu ingin dibuatkan perencanaan keuangan dan juga persiapan biaya persalinan atau tabungan persalinan ya Mams. Tabungan persalinan itu penting ya Mams. Kita harus mempersiapkannya sejak awal kehamilan atau sebelum kehamilan ketika kita ingin menambah momongan. Nah, buat calon ibu muda juga penting ya, setelah menikah pasti ingin segera dikaruniai anak. Nah, ini perlu kita diskusikan bersama suami ya Mams. Karena untuk biaya persalinan itu lumayan banyak ya Mams. Jangan sampai nanti waktu masa kehamilan kita malah pusing memikirkan biayanya. Nah Mams, di sini Mami tuliskan prediksi rincian biaya persalinan. Ini Mami sesuaikan dengan pengalaman Mami dulu ya saat pertama kali menghadapi persalinan. Di sini Mami tulis prediksi rincian biaya persalinan. Nah, ini dibagi dua ya Mams. Yang pertama biaya pra persalinan dan yang kedua biaya persalinan. Nah, yang pertama biaya pra persalinan itu terdiri dari 4 ya di sini. Yang pertama itu untuk biaya periksa rutin. Nah, periksa rutin ini biasanya dilakukan setiap bulan ya Mams. Ketika usia kehamilannya itu semakin mendekati persalinan ya Mams, biasanya dianjurkan untuk lebih sering memeriksakan kandungan. Nah, ini bisa sampai 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Ini penting ya Mams untuk mengetahui perkembangan janin dan juga kesehatan ibunya. Yang kedua Mams, untuk membeli suplemen atau susu formula untuk ibu hamil. Nah, ini penting juga ya Mams untuk ibu hamil mengkonsumsi suplemen yang khusus untuk ibu hamil ya Mams, agar janin yang ada dalam kandungan itu semakin tumbuh dengan baik dan ibunya juga sehat. Yang ketiga Mams, biaya untuk USG. Nah, USG sendiri ini untuk mengecek perkembangan janin ya Mams. Manfaatnya itu bisa mendeteksi kondisi janin, mengetahui jenis kelamin bayi, dan juga menentukan hari perkiraan lahir ya Mams. Jadi sangat disarankan ya untuk melakukan USG saat kehamilan. Yang keempat Mam, yang harus kita persiapkan adalah biaya untuk membeli perlengkapan bayi. Nah, di sini kita itu membeli seperlunya aja ya Mams, karena biasanya ketika kita lahiran itu banyak saudara ataupun tetangga ya yang ngasih kado, dan biasanya itu juga berupa perlengkapan bayi. Jadi lebih baik kita beli seperlunya aja. Yang kedua Mams, di sini untuk prediksi rincian biaya persalinan. Nah, ini terdiri dari 4 poin ya. Yang pertama itu biaya melahirkan. Nah, melahirkan itu bisa secara normal atau secara sesar. Nah, kalau secara normal mungkin biayanya itu lebih kecil ya Mams dibandingkan dengan melahirkan secara sesar. Nah, ini tergantung dari kondisi ibu dan juga bayi yang akan dilahirkan. Yang kedua Mams, biaya rawat inap ibu dan juga bayi. Nah, biasanya setelah melahirkan itu tidak langsung dibawa pulang ya Mams, menunggu sampai kondisi ibunya itu membaik.
Yang ketiga, Mams, di sini untuk biaya membeli obat, terus juga infus, vakum dan lain-lain. Nah, yang keempat, biaya untuk kontrol ya. Biasanya 1 minggu pasca melahirkan itu disarankan untuk mengecek kesehatan ibu dari bayi. Nah, ini bisa dilihat kondisinya itu sudah pulih atau belum ya, Mams. Oke, Mams, kurang lebih seperti di atas ya rincian biaya persalinan yang harus kita persiapkan. Nah, selanjutnya di sini Mami akan bagi tips persiapan biaya persalinan. Nah, apa aja di sini Mami tulis. Yang pertama, kita itu harus segera mempersiapkan biaya saat positif hamil. Nah, di sini kita punya waktu ya, Mam, selama 9 bulan untuk menabung. Lebih bagus lagi ya, Mams, kalau sudah ada tabungan dari sebelumnya, jadi kita tinggal menambah kekurangannya aja. Tips yang kedua, Mams, kita harus menerapkan hidup hemat, mengutamakan yang pokok. Nah, di sini maksud Mami itu kita harus bisa mengurangi jajan, terus juga kalau biasanya kita itu lebih sering belanja online, kita harus bisa menguranginya ya, Mams. Dan juga untuk jalan-jalan dan lain-lain. Lebih baik uangnya tadi kita alokasikan untuk biaya persalinan ya, Mams. Untuk tips yang ketiga, Mams, kita bisa melakukan eliminasi atau menekan pengeluaran yang kurang penting. Nah, misalnya untuk belanja bulanan ini bisa lebih kita hemat ya. Dan untuk pemakaian pulsa atau listrik juga bisa kita hemat. Sehingga uangnya tadi bisa kita kumpulkan untuk menambah biaya persalinan ya, Mams. Selanjutnya, Mams, di sini Mami akan berikan contoh untuk rincian pengeluaran selama 1 bulan dengan gaji 2.500.000 ya, Mams. Nah, di sini nanti juga akan ada tambahan untuk tabungan persalinan ya, Mams. Karena Bunda Nabila tadi ingin dibuatkan tabungan persalinan. Nah, yang pertama di sini Mami tulis ya, untuk pendapatan atau gaji sebesar 2.500.000 ya, Mams. Di bawahnya sini Mami tulis untuk pengeluaran pasti selama 1 bulan. Yang pertama untuk membayar listrik ya, Mam. Di sini Mami kira-kira aja ini sebesar 150.000. Yang kedua, untuk membeli pulsa, di sini Mami anggarkan sebesar 100.000 ya, Mams. Selanjutnya yang ketiga, untuk membayar air, ini Mami anggarkan sebesar 100.000. Yang keempat, Mam, untuk memberi susu formula, tadi Bunda Nabila kan masih memiliki anak usia 2 tahun ya. Jadi ini bisa dibantu dengan susu formula. Ini Mami anggarkan sebesar 150.000 ya, Mams. Yang kelima, untuk belanja bulanan, di sini Mami anggarkan sebesar 300.000. Dan untuk belanja bulanannya apa aja, itu bisa cek di video Mami sebelumnya ya, Mams. Yang keenam, untuk membeli beras dan juga gas, di sini Mami anggarkan sebesar 200.000.
Selanjutnya mam, untuk kebutuhan anak di sini mami anggarkan sebesar 150.000. Seperti untuk membeli bedak, minyak telon, sampo dan juga sabun ya mams. Kalaupun anggarannya lebih nanti bisa kita masukkan ke dalam tabungan persalinan. Yang ke-8 mams, di sini untuk belanja sayur ya. Mami anggarkan 400.000 untuk 1 bulan. Nah ini 100.000 ya mam untuk budgetnya selama 1 minggu. Semoga aja cukup. Yang ke-9 untuk membeli bensin ya mam. Di sini mami anggarkan sebesar 100.000. Nah selanjutnya kita total ya mam. Ada berapa pengeluaran kita selama 1 bulan. Nah, misalnya ada yang belum tercatat di sini, bisa Bunda Nabila tambahkan ya. Setelah mami total, untuk pengeluaran pastinya itu ada 1.650.000 ya mams. Dan sekarang mami tulis di bawahnya untuk sisa gaji. Tadi ada 2.500.000 ya mam untuk gajinya, dan kita kurangi 1.650.000. Untuk sisa gaji itu masih ada 850.000 ya mam. Dan uang 850.000 ini akan mami bagi 4. Yang pertama untuk tabungan persalinan, yang kedua untuk biaya periksa rutin, yang ketiga untuk dana darurat, dan yang keempat untuk sedekah. Dan yang pertama mams, untuk tabungan persalinan di sini mami anggarkan sebesar 600.000 ya mam per bulan. Nah misalnya ada sisa dari pengeluaran pasti, kita bisa masukkan ke tabungan persalinan. Dan yang kedua untuk biaya periksa rutin di sini mami anggarkan sebesar 100.000. Yang ketiga untuk dana darurat di sini mami anggarkan 100.000 ya mams. Misalnya ini nggak kepakai, ini bisa kita masukkan ke tabungan persalinan atau untuk membeli perlengkapan bayi ya mam. Yang keempat untuk sedekah di sini mami anggarkan sebesar 50.000. Dan setelah mami total di sini ada 850.000. Dan untuk sisa gaji 0 ya mams. Selanjutnya mam, di sini kita bisa menghitung tabungan persalinan. Kalau kita nabungnya 1 bulan 600.000, kita kalikan 9 bulan ya mams. Itu kita bisa mengumpulkan uang sebanyak 5.400.000. Semoga rincian keuangan yang mami buat ini bisa membantu Bunda Nabila dan juga buat para mom semua. Sebelum berpisah, di sini mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ya mams. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.